Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Tantri Meina Kalisti dari Kabupaten Timur Tengah Utara. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan jawaban saya untuk tugas diskusi 7 mata kuliah MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara dengan topik kesetaraan gender dalam pendidikan. Bahan diskusi. Di suatu sekolah dasar di Indonesia, terdapat kecenderungan bahwa guru-guru memberikan lebih banyak perhatian pada partisipasi aktif anak laki-laki dalam pembelajaran sains, sementara anak perempuan sering diabaikan. Ini tercermin dari alokasi waktu diskusi, pemilihan murid yang diajak berpartisipasi di depan kelas, dan dukungan lebih besar untuk kegiatan ekstrakurikuler yang dianggap lebih sesuai untuk anak laki-laki. Hasilnya, sejumlah siswi merasa kurang termotivasi dan kurang percaya diri dalam pembelajaran sains. Cari dan temukan artikel ilmiah, terindeks Sinta atau Scopus, yang berkaitan dengan isu gender di atas. Analisis artikel tersebut berdasarkan bab pendahuluan, rumusan masalah, dan bab hasil dan pembahasan. Berikut ini artikel terindeks Scopus yang berkaitan dengan isu gender. Hasil analisis artikel 1 Beroeza Valenzuela et al. 2024. Pendahuluan, review ini merumuskan masalah sebagai kompleksitas faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi, perwakilan perempuan di STEM, stereotip gender, norma budaya, praktik pengajaran, model peran, serta kebijakan pendidikan. Tujuannya mengumpulkan bukti empiris tentang faktor-faktor tersebut dan strategi yang efektif mengatasinya. Hasil dan pembahasan, temuan sintetis menegaskan bahwa praktik kelas, misalnya seleksi murid yang sering mengutamakan laki-laki, pemberian tugas, genderet, alokasi bicara, konsisten dikaitkan dengan menurunnya motivasi dan keterlibatan siswi. Review merekomendasikan intervensi multilevel, pelatihan guru, gender-aware pedagogi, rekayasa kurikulum, dan paparan model peran perempuan di sains. Relevansi ke sekolah saya, perilaku guru yang mengutamakan partisipasi laki-laki adalah salah satu driver yang disebutkan. Analisis artikel 2, Radulovic et al. 2022. Pendahuluan menyoroti adanya kesenjangan motivasional antara laki-laki dan perempuan dalam pembelajaran fisika. Peneliti menanyakan apakah pendekatan pengajaran, misalnya eksperimen nyata vs virtual, mempengaruhi motivasi secara berbeda menurut gender. Hasil dan pembahasan, hasil kuantitatif menunjukkan komponen motivasi tertentu, misalnya self-efficacy, interest, umumnya lebih lemah pada siswi. Namun beberapa pendekatan pengajaran, misalnya eksperimen nyata atau pembelajaran yang mendukung keterlibatan aktif, mampu mengurangi gap ini. Implikasi praktis, mengganti praktik teacher center, yang memosisikan sebagian siswa, seringkali perempuan, sebagai pasif, dengan aktivitas hands-on dan partisipasi terstruktur, dapat meningkatkan motivasi siswi. Hasil analisis, artikel 3, Asnam et al. 2022. Pendahuluan, penelitian ini mengidentifikasi perbedaan sikap terhadap sains menurut gender dan jenjang kelas di konteks Indonesia, SMP. Rumusan masalah, apakah ada perbedaan sikap dan apa implikasinya terhadap partisipasi di kelas? @jer.com. Hasil dan pembahasan, ditemukan variabilitas. Beberapa dimensi sikap menunjukkan siswi memiliki sikap positif sama atau lebih baik, tetapi tingkat partisipasi dan keberpihakan guru terhadap siswa laki-laki tetap terlihat. Penulis menekankan pentingnya mengukur praktik kelas, alokasi waktu bicara, pemilihan peserta, bukan hanya sikap siswa untuk memahami kesenjangan. Ini menegaskan bahwa fenomena yang Anda laporkan, alokasi waktu dan pemilihan murid, memang sering muncul di lapangan. Analisis artikel 4, Suharto et al. 2022. Pendahuluan, meneliti miskonsepsi sains dan apakah distribusinya berbeda menurut gender.
Rumusan masalah menyentuh bagaimana konteks kelas dan pengajaran dapat memperkuat, mereduksi perbedaan ini. Hasil dan pembahasan, studi menemukan beberapa miskonsepsi terdistribusi merata. Namun ketika guru memberi perhatian lebih pada kelompok tertentu, peluang pemulihan miskonsepsi pada kelompok yang diabaikan menurun. Rekomendasi, observasi kelas, pelatihan remedial yang menjangkau siswi, dan skema penilaian partisipasi yang adil. Seringkali perempuan, sebagai pasif, dengan aktivitas hands-on dan partisipasi terstruktur, dapat meningkatkan motivasi siswi. Berdasarkan keempat artikel, masalah inti sering bukan kapasitas siswi tetapi praktik pengajaran dan norma kelas, MIS. Alokasi waktu bicara, seleksi peserta, intervensi efektif. A. Pelatihan guru berorientasi gender aware pedagogi. B. Pengaturan partisipasi terstruktur, MIS. Giliran berbicara, kelompok campuran. C. Aktivitas hands-on dan project based yang meningkatkan self-efficacy siswi. D. Monitoring alokasi bicara, partisipasi. Berdasarkan keempat artikel. 1. Masalah inti sering bukan kapasitas siswi tetapi praktik pengajaran dan norma kelas, MIS. Alokasi waktu bicara, seleksi peserta. 2. Intervensi efektif. A. Pelatihan guru berorientasi gender aware pedagogi. B. Pengaturan partisipasi terstruktur, MIS. Giliran berbicara, kelompok campuran. C. Aktivitas hands-on dan project based yang meningkatkan self-efficacy siswi. D. Monitoring alokasi bicara, partisipasi. Kesimpulan, keempat artikel tersebut secara konsisten menyoroti bahwa kesenjangan partisipasi dan motivasi antara siswa laki-laki dan perempuan dalam pembelajaran sains bukan semata disebabkan oleh kemampuan akademik, melainkan oleh faktor sosial dan pedagogis di ruang kelas. Praktik pengajaran yang bias gender, seperti alokasi waktu bicara yang tidak seimbang, pemilihan peserta yang cenderung laki-laki, serta pendekatan teacher-centered menjadi penyebab utama rendahnya keterlibatan siswi. Solusi yang direkomendasikan meliputi penerapan pendekatan pembelajaran berkeadilan gender, pelatihan guru untuk meningkatkan kesadaran gender dalam pedagogi, penyusunan kurikulum inklusif, serta peningkatan paparan model peran perempuan di bidang sains. Dengan demikian, perubahan paradigma pengajaran menjadi lebih partisipatif dan sensitif terhadap gender sangat diperlukan untuk mendorong kesetaraan partisipasi siswa di kelas. Demikian jawaban diskusi dari saya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Saya berharap teman-teman berkenan memberikan masukan, usul dan saran yang membangun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.